Halo teman-teman semua, kembali lagi ke YouTube aku. Di video kali ini aku bakalan lanjutin lagi tentang aritmatika sosial ya teman-teman, yang bagian kedua. Nah, seperti kalian lihat di thumbnail nih teman-teman, ada TIU CPNS, terus itu ada tanpa rumus. Ya benar banget, di sini aku akan jawab tanpa rumus teman-teman. Nah, buat kalian yang susah banget ngapal beribu-ribu rumus, aku bakalan cantumin di sini cara jawab yang tanpa rumus, tanpa ribet dan hemat waktu teman-teman. Dan juga ini adalah untuk persiapan SKD, terutama di mata pelajaran TIU ya teman-teman. Dan tanpa lama-lama kita langsung aja ke videonya. Dan sebelum ke videonya, buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe, terus nyalakan tombol notifikasinya dan share ke teman-teman kalian. Dan buat yang udah subscribe, aku ucapin terima kasih. Selamat menonton. Oke teman-teman, ini dia soal nomor yang pertama. Bella membeli baju dengan harga terdiskon 15% dari 80.000. Setelah itu mendapat diskon tambahan 25%. Berapa yang harus dibayar? Nah nih teman-teman, di sini kan ada dua diskon ya teman-teman. Yang pertama itu 15%, kemudian dia dapat lagi nih 25% nih teman-teman. Ini artinya itu bukan 15 tambah 25. Berarti diskonnya bukan 40% ya teman-teman. Kalau kayak gitu kalian carinya salah. Kalau misalnya kalian 40/100 kayak 80.000, itu kalian salah teman-teman. Nah, di sini aku untuk soal yang ini aku ada dua cara nih teman-teman. Yang pertama itu cara yang sedikit lama, kemudian yang keduanya itu cara cepatnya teman-teman. Cara langsungnya gitulah. Oke, di sini aku pakai cara yang pertama dulu ya teman-teman. Yang ini opsional banget teman-teman. Kalian bisa pakai cara pertama atau cara kedua. Kalau aku sih sukanya pakai cara kedua ya teman-teman, karena lebih cepat. Dan di sini 15% dari 80.000, kita cari dulu 15% dari 80.000 itu berapa teman-teman. Jadi di sini aku tulisin nih aku langsung aja teman-teman ya, 15/100 dikalikan dengan 80.000 sama dengan ini, tinggal coret 15 kali 8 berapa teman-teman? 15 kali 8 48 12. Berarti di sini 12 tambah, oh ya teman-teman, sorry ketinggalan nolnya 2, berarti 12.000 ya teman-teman. Nah, jadi diskon 15% dari 80.000 itu adalah 12.000 teman-teman. Nah, di sini kalian kurangi lagi nih dengan 80.000. Nah, di sini kalian kurangi 80.000 berapa nih teman-teman? Yap, 68 ya teman-teman, 68.000. Nah, jadi kalau misalnya diskonnya 15%, kemudian harganya itu 80.000, maka kalian harus membayarnya 68.000 teman-teman. Nah, tapi di sini kan kemudian dia mendapat diskon tambahan lagi nih 25% nih teman-teman. 25% dari si 68.000 ini, bukan dari 80.000 lagi teman-teman, kan udah dikurangin gitu. Jadi di sini yang keduanya 25/100 dikalikan dengan 68.000 ya teman-teman. Nah, di sini tinggal coret nolnya 2, coret 2, terus tuh 25 kali 68 berapa teman-teman? 51 kalau nggak salah, aku coba cari dulu ya. 25 kali 6 8, 40, 8 kali 2 16 tambah 4 itu 20, 5 kali 6 30, 2 kali 6 12, 12 tambah 3 15, 0 0 5 6 7 17.000 ya teman-teman, 17.000. Nah, 68 dikurangi dengan 17.000 ini tadi teman-teman, dapatnya berapa? 51 ya. Ya, 51.000. Nah, jadi yang harus dibayar sama si Bella itu adalah 51.000 teman-teman. Nah, ini cara yang lamanya teman-teman. Kalau kalian pakai cara kayak gini tuh ujian kalian tuh makan waktu banget teman-teman. Dan aku di sini bakalan ngasih cara yang kedua. Oke, di sini aku turunin sedikit ya teman-teman. Nah, oke, di sini aku tulisin di sini cara kedua. Nah, tadi itu yang pertama itu adalah kan 15% dari 80.000. Kemudian dia mendapat tambahan
diskon sebesar 25% lagi nih kan teman-teman. Nah, jadi di sini aku langsung aja nih masukin. Nah, 100 kurang 15 itu berapa teman-teman? Di sini cara 2 ya teman-teman, beda sama cara pertama tadi. Nah, kalau kenapa aku bilang 100%? Karena harga awal itu semuanya 100% yang sebelum didiskon ini teman-teman. Nah, kalau yang buat kita untuk carinya itu harga setelah didiskonnya itu ada 100 kurang 15 berapa teman-teman? 85 ya teman-teman, 85. Jadi kalian tahu kan di mana dapat 85% itu, yaitu dari 100 dikurangi dengan 15%. Ini 100%. Nah, di sini aku tulis aja deh langsung di bawah sini 85 per 100 teman-teman, dikalikan dengan, nah yang ini tadi 25%. 25% itu kalau dikurangi 100 berapa teman-teman? 75 ya. 75 per 100 dikalikan dengan ini teman-teman, dengan 80.000 ini. Agak miring teman-teman. Sedikit deh. Oke. 80.000. Di sini nolnya ada 4, tinggal coret. Nah, di sini kita kalikan aja 85 kali 75 kali 8 berapa teman-teman? Di sini kalian 75 kali 8 itu 600 ya teman-teman. 600 dikalikan 85 adalah 51.000. Nah, ini kan langsung ke jawabannya teman-teman, nggak kayak yang cara pertama tadi nih, yang harus kalian kurangi dulu, terus tuh nanti dikalikan lagi sama 25% baru dapat hasilnya. Kalau yang cara kedua ini dia langsung teman-teman. Nah, yang penting kalian paham gimana dapat 85% dan 75%. Oke, kita next ke soal nomor 2. Oke, ini dia soal nomor 2 nih teman-teman. Sebuah toko pakaian menjelang lebaran untuk menarik pembeli dilakukan diskon 40% tambah 10%. Artinya setelah mendapat diskon 40%, kemudian harga barang tersebut didiskon lagi 10%. Jika ayah membeli sebuah baju yang harganya 250.000, ayah harus membayar sebesar berapa nih teman-teman? Nah, di sini sama tadi kayak soal yang pertama tadi ya teman-teman, ada diskon 40% tambah 10% nih teman-teman. Nah, di sini aku pakai cara kedua aja ya teman-teman. Kalau kalian misalnya mau nguji nih apakah cara pertama sama cara kedua itu jawabannya sama, silahkan aja. Silahkan kalian coret-coret sendiri buat cara pertamanya. Di sini aku pakai cara kedua aja karena lebih ringkas ya teman-teman. Oke, di sini aku bakalan urain lagi nih kayak tadi, yaitu 100% dikurangi dengan 40%. Ini yang pertamanya 40% ya teman-teman. Terus yang keduanya baru dia dapat 10%. Nah, jangan kebalik teman-teman. Nah, di sini 100 kurang 40 itu adalah 60% teman-teman. 100 kurang 40 adalah 60%. Aku langsung aja tulis 60 per 100 dikalikan dengan 10%. Kemudian kan dia mendapat diskon lagi nih sebesar 10% teman-teman. Jadi kita kurangin aja 100 kurang 10 yaitu adalah 90 per 100 dikalikan dengan ini teman-teman, dengan harganya ini 250.000. Gampang kan? Jadi kalian gak terlalu banyak rumus teman-teman, pusing banget kalau terlalu banyak rumus. Ini nolnya ada 4, tinggal coret aja 4, coret. Nah, di sini kita kalikan aja nih teman-teman, 60 kali 90 kali 25 berapa teman-teman? Biar cepat kalian cek pakai kalkulator aja. 6 kali 9 itu adalah 54, 54 nolnya ada 2, berarti 5.400 kali 25 berapa teman-teman? 135 ya. Jadi jawabannya adalah 135.000. Jadi ayah harus membayar 135.000. Jawabannya adalah A. Nah, di sini aku takut pasti ada kalian sebelumnya itu salah ngira. Kalau 40% tambah 10% itu jadi 50%. Jadi 250 dibagi 50 gitu teman-teman. Nah, salah teman-teman kalau kayak gitu. Jadi ini maksudnya adalah 40% harga diskon pertama, kemudian dapat diskon lagi 10%. Gitu teman-teman. Next kita ke soal nomor 3. Oke teman-teman, ini next ke soal selanjutnya teman-teman. Di sini ada soal tentang bunga bank teman-teman. Aku gabungin aja. Oke, kita langsung baca soalnya aja. Siska menabung di koperasi selama 9 bulan. Jumlah uang Siska sekarang adalah 3.815.000. Koperasi memberi bunga 12% per tahun. Berapakah tabungan awal Siska? Oke teman-teman, di sini kelihatan banget soalnya tuh kayak simple tapi tricky teman-teman. Nah, di sini ada katanya ada bunga 12%. Ini bunga tunggal, suku bunga tunggal ya teman-teman.
Nah, oke, di sini aku nggak akan ngasih kalian pakai rumus, tapi pakai cara aku. Di sini bukan karena aku juga orangnya susah buat ngapal rumus teman-teman, jadi aku pakai bikin cara aku sendiri. Kalau misalnya kalian mau pakai rumus silahkan, kalau kalian mau ikut cara aku yang ini juga silahkan. Oke, kita langsung aja teman-teman. Di sini aku bakalan tulis dulu nih MO, kemudian B, terus MN. Nah, apa itu MO, apa itu B, apa itu MN? MO itu adalah tabungan awal teman-teman. Aku singkatin jadi MO ya biar lebih ringkas. Kemudian yang B ini adalah bunga. Dan yang MN ini adalah tabungan akhir. Nah, oke, di sini kan aku tulis 100%. Kenapa aku tulis 100%? Karena tabungan awal itu semuanya pasti 100%, sama dengan kayak harga beli teman-teman, pasti 100%. Nah, kemudian di sini bunga itu adalah 12% teman-teman, sama kemudian dia udah menabung sama 9 bulan. Jadi aku tulis di sini 9/12 dikalikan dengan 12%. 12% itu dapat dari sini, 9% itu dapat 9 ini dapat dari 9 bulan ini teman-teman. Terus 12 ini adalah 1 tahun itu 12 bulan. Jadi makanya aku bagi 9/12 karena setahun itu kan ada 12 bulan teman-teman. Sedangkan di sini 9 bulan di pertanyaannya teman-teman. Jadi kalau misalnya di sini 10 bulan, di sini berapa? Sini juga tetap 10. Kalau di sininya bunganya 8%, di sini juga 8% teman-teman. Nah, di sini aku coret aja nih teman-teman, 12 sama 12 sama, tinggal 9%-nya teman-teman. Nah, di sini maka tabungan akhirnya itu adalah 100% ditambah dengan 9%. 9% itu bunga teman-teman. Nah, berarti di sini dapatnya itu adalah 109%. Tahu ya teman-teman, dapat 109 itu dari mana? Yaitu dari 100 tambah dengan 9. Oke, di sini kita lanjut lagi nih ke pernyataannya apa lagi nih? Jumlah uang Siska sekarang adalah 3.815. Berarti tabungan akhirnya Siska itu adalah 3.815.000. Nah, terus yang ditanyakan adalah tabungan awal Siska. Di sini aku X kan nih teman-teman. Nah, di sini kalau kita udah dapat nih bentuk kayak gini teman-teman. Tinggal kasih silang aja teman-teman. Gampang kan teman-teman? Yaitu X dikalikan dengan 109, kemudian 3.815 ini kalikan dengan 100%. Itu teman-teman. Oke, di sini aku tulis di bawah teman-teman biar kalian paham. Oke, di sini X dikalikan dengan 109%, kemudian sama dengan ini 3.815.000 dikalikan dengan 100%. Di sini persennya aku coret aja teman-teman. Jadi 109X sama dengan 3.815.000. Ini ada 02 bukan 15.000 teman-teman. Tambah 02 nih teman-teman. Berapa? Nah, X sama dengan 38195 dibagi dengan 109 teman-teman. Oke, dapatnya berapa teman-teman? Dapatnya tuh 3.500.000 ya teman-teman. Nah, kalian langsung aja nih cek di kalkulator, benar nggak? 3815 bagi dengan 1,109 sama dengan 3.500.000. Jawabannya itu yang paling tepat adalah yang A ya teman-teman. Nih udah aku tandain. Next ke soal selanjutnya. Arif menabung di bank sebesar 800.000 dengan suku bunga tunggal 9% per tahun. Tabungan Arif saat diambil sebesar 920.000. Berapa lama Arif telah menabung? Nah, ini sama kayak tadi teman-teman, cuman dibalikin. Yang tadi itu kan ditanya tabungan awal. Nah, sedangkan ini berapa lama Arif telah menabung. Konsepnya itu sama juga teman-teman. Aku pakai cara yang tadi, no rumus-rumus teman-teman. Aku tulis aja di sini langsung. Oh ya, buat kalian yang mau menguji kemampuan kalian silahkan di post dulu video aku, terus kalian coret-coret di kertas kalian, terus cocokin dengan jawaban aku, apakah jawaban kalian dengan aku sama. Buat kalian mau gunain rumus boleh silahkan, dan buat kalian yang mau ikut cara aku juga silahkan. Oke, kita langsung nih ke pembahasannya. Kayak tadi lagi ya teman-teman, aku tulis MO, kemudian itu bunga, terus tuh tabungan akhir.
Nah, di sini MO itu semuanya 100% ya teman-teman, 100%. Kemudian bunganya itu suku tunggal bunga ada 9%, tapi yang ditanyakan adalah berapa lama Arif menabung. Nah, jadi di sini aku N kan dulu teman-teman, karena N-nya yang ditanyakan nih teman-teman. Kita belum tahu N-nya. Terus dibagikan seperti biasa, dibagikan 12 ya teman-teman, karena 1 tahun itu ada 12 bulan. Kemudian kita kalikan nih dengan bunga tunggalnya 9%. Nah, yang ini MN-nya kita kosongkan karena kita belum tahu nih teman-teman berapa nih. Nah, kemudian apalagi nih pernyataannya? Tabungan Arif saat diambil ada 920.000. Kita tulis di sini tabungan akhir ya teman-teman. Kan nggak boleh salah penempatan tulisannya teman-teman. Karena kalau kalian salah penempatannya, nanti buat mengalihkan silangnya itu kalian bingung sendiri. Nih, oke. Kemudian tabungan awalnya berapa nih? Tabungan awalnya itu 800.000 ya teman-teman. 800.000 tabungan awal. Aku tulis di sini 800.000. Nah, karena yang ditanyakan itu adalah N, nah makanya ini kolom yang diambil nih teman-teman. Mana dia? Nah, itu teman-teman. Jadi di sini aku ketinggalan nih teman-teman. Berarti selisihnya itu 920 dikurangi 800.000, yaitu 120.000 ya teman-teman. Maafkan aku teman-teman, aku tinggalan, berarti ini salah teman-teman. Ini yang kalian ambil aja yang ini teman-teman. Nah, kenapa aku bilang ambil aja yang ini saya teman-teman, maaf aku gak fokus. Nah, di sini karena yang ditanyakan N. Nah, kalau yang tadi itu kan yang ditanyanya adalah tabungan awal. Nah, paham kan? Kalau misalnya kalian ada yang nggak paham, kalian DM aku boleh, atau kan komen di kolom komentar. Pasti aku bakalan jawab. Nah, di sini kenapa 120? Karena untuk mencari bunga yaitu adalah si tabungan akhir ini dikurangi dengan tabungan awal. Itulah bunganya, yaitu 120.000 teman-teman. Nah, di sini kalian tinggal kalikan silang aja nih teman-teman. Nah, di sini aku tulis, aku turunin sedikit deh biar kelihatan. Oke. Di sini aku tulis 800.000 dikalikan dengan N per 12 dikalikan dengan 9% sama dengan, yaitu nih teman-teman, 120.000 kalikan 100%. Nah, ini bisa dicoret nih, coret persennya. Terus 12 sama 9 tuh bisa dicoret juga teman-teman, sama-sama dibagi 3 ya. Berarti 12 bagi 3 4, 9 bagi 3 3. Terus apa lagi nih teman-teman yang bisa coret? Ini teman-teman bisa dicoret juga nih, 800 sama 4 nih. Tinggal coret, sini dapatnya 2, sini habis ya teman-teman. Kemudian ini 12 sama 3 coret, sini 4. Nah, oke, di sini ada lagi yang bisa dicoret? Nggak bisa ya teman-teman. Kita langsung kalikan aja. Berarti ini udah habis berarti sama N, berarti 200.000 N. 200.000 N sama dengan, sekalian nggak kelihatan teman-teman. Oke. 400.000 dikalikan dengan 100. Tambah nolnya 2 teman-teman ya. Nah. Nolnya berapa nih? Aduh, ketinggalan teman-teman. Tuh 2 3 4 5 6, nolnya 6 teman-teman. Kurang 1. Oke. Terus ini bisa dicoret nih nolnya, ini berapa nih? Tuh 2 3 4 5, 1 2 3 4 5. Coret aja nih teman-teman, nih coret. Terus tuh sisa 2N sama dengan 40. Nah, N sama dengan 40 bagi 2 teman-teman. Berapa? 20 ya. 20 bulan. Nah, 20 bulan itu sama halnya dengan berapa tahun teman-teman? 20 bulan itu adalah 1 tahun 8 bulannya teman-teman. Karena 1 tahun itu kan 12 bulan teman-teman. Nah, 20 kurang 12 berapa? 8, sisanya 8. Jadi 1 tahun 8 bulan. Dan jawaban yang paling tepat adalah yang C. Nah, jawaban kalian sama nggak sama aku? Buat kalian yang pakai rumus, kira-kira jawaban kalian sama nggak sama aku? Komen di kolom komentar ya. Kemudian kita next ke soal selanjutnya. Teman-teman, soal selanjutnya. Bayu meminjam uang di koperasi yang memberlakukan suku bunga 12% per tahun sebesar 10 juta.
Jika Bayu melunasi pinjaman dalam 10 bulan, besar cicilan per bulannya adalah. Nah, yang ini ditanyakan kembali cicilan teman-teman. Tapi aku bakalan pakai cara sama yang kayak tadi juga. Oke, di sini dia minjemnya sebesar 10 juta ya teman-teman. Kemudian itu bunganya itu, ini suku bunga tunggal nih teman-teman, yaitu 12% per tahunnya. Kemudian dia pinjam selama 10 bulan. Terus yang ditanya adalah cicilannya. Nah, buat kebelibet aku ngomongnya teman-teman, maaf. Buat kalian yang mau cari cicilannya itu, kalian harus cari MN-nya dulu teman-teman. Di sini aku tulisin lagi nih teman-teman kayak tadi, yaitu MO, kemudian B, kemudian MN. Nah, ini aku tulis semuanya tuh pasti 100%. Kemudian ini B-nya kayak tadi masukin aja 10 bulan nih. 10 bulan ya dia minjemnya, dibagikan 12. Kemudian bunganya itu 12%. Tinggal coret-coret, sisa 10%. 100 tambah 10 berapa teman-teman? 110% ya. Nah, kemudian uang yang dipinjam Bayu itu adalah 10 juta. 10 juta. Kemudian yang ditanyakan adalah cicilan per bulannya. Berarti di sini kita nggak tahu nih berapa MN-nya. Jadi di sini MN-nya yang ditanyakan dulu teman-teman. Terus sama juga kayak tadi, dikalikan silang teman-teman. Nih gitu, kalikan silang. Aku turunin lagi. Kemudian aku langsung masukin aja nih 10 juta dikalikan dengan 110% sama dengan X dikalikan dengan 100%. Tinggal coret-coret aja berapa nih teman-teman. 10 juta dikalikan dengan 110 dapatnya 11 juta ya teman-teman. 0, 2, 3. Kok 11 juta? 1.100.000 sama dengan 100x. Di sini nolnya 2, coret, jadi x sama dengan 1 berapa teman-teman? 11000. Nih mana nih yang jawabannya sama nih kayak gini nih, 1.100.000. Nah, oke teman-teman, aku lanjut lagi nih teman-teman. Soalnya tadi baterai HP aku mati. Oke, di sini tadi mana nih, kita sampai mana tadi? Aku sampai lupa. Oh ya, ini aku ulang dari sini teman-teman. Ini 10 juta dikalikan dengan 110 yaitu berapa teman-teman? Tambahin aja nolnya, ini ada 7 tambah 1 8 teman-teman. 245. Ini kurang nolnya teman-teman. 245 6 7 8. Oke. Yaitu di sini nolnya 2, coret, berarti tinggal nolnya 6 teman-teman. Nolnya 6 ya. Berarti aku ulang, maaf teman-teman. Nah, ini X-nya kita dapat nih 11 juta teman-teman. Kemudian ini belum selesai ya teman-teman. Nah, kita cari nih besar cicilan per bulannya teman-teman. Berarti angsuran sama dengan si 11 juta ini dibagi dengan 10 sama dengan coret-coret, sisa berapa nih teman-teman? 11, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Jawabannya itu adalah 1.100.000. Dan jawaban yang paling tepat adalah yang A. Ya kan, yang A? Oke, benar. Next, lanjut ke soal selanjutnya. Oke, ini dia teman-teman, aku udah tulisin dulu nih. Ternyata tadi nggak kerekam. Jadi yaudah aku ulangin lagi ya teman-teman. Di sini aku baca soalnya. Untuk pembelian suatu barang, Pak Bambang harus meminjam uang kepada temannya sebesar 2 juta dengan pinjaman bunga sebesar 7,5%. Pak Bambang kemudian menjual barang tersebut seharga 2.250.000. Pak Bambang kemudian mengembalikan uang pinjamannya berikut dengan bunganya. Berapakah uang kontan Pak Bambang setelah sebelumnya ia membeli oleh-oleh untuk keluarganya sebesar 30.500 dan ongkos parkir motor 2.000 rupiah. Oke teman-teman, di sini yang ditanyakan adalah uang yang dipegang oleh si Pak Bambang teman-teman setelah dia bayar semuanya ini teman-teman. Oke, di sini aku tulisin 7,5 per 100 dikalikan 2 juta, yaitu dari sini teman-teman bunganya itu 7,5%. Ini aku kalikan aja langsung dengan 2 jutanya.
maka dapatnya itu adalah 150.000 dan bunganya ini adalah 150.000 teman-teman. Dan aku nggak pakai cara yang tadi teman-teman, cara yang sebelumnya. Kenapa? Karena di sini kalau yang cara tadi tuh ada bulannya, kemudian itu ada bunga per tahunnya ya teman-teman. Jadi itu caranya itu khusus untuk yang soal yang kayak gitu teman-teman. Nah kalau yang soal kayak gini aku pakai kayak gini nih teman-teman, 7,5 per 100 kalikan aja dengan 2 juta, maka bunganya itu ada 150.000. Nah kalau udah dapat nih bunganya teman-teman 150.000, kita tinggal tambahin aja teman-teman, yaitu 2 juta ditambahkan 150.000, yaitu berapa teman-teman? Ini aku langsung tulis aja, berarti 2.150.000 ya teman-teman. Nah ini adalah uang yang harus dibayar oleh Pak Bambang teman-teman. Tadi kan dia minjem sama temannya 2 juta dia minjem, terus kata temannya kan pakai bunga nih 7,5%. Nah jadi bunga 7,5% dari 2 juta itu ada 150.000 teman-teman. Yaitu maka Pak Bambang itu harus mengembalikan uang temannya itu sebesar 2.150.000 teman-teman. Sampai sini kalian paham kan? Oke, kita lanjut lagi nih. Maka berapa uang kontan yang dipegang sama Pak Bambang setelah dia membayar semua utang-utangnya? Oke. Aku tulis di sini teman-teman, aku tulis lagi nih sisa uang. Yaitu tadi dia berhasil untuk menjualnya itu adalah nih, aku turunin lagi, aku naikin 2.250.000. Nah si Pak Bambang ini menjual barang seharga 2.250.000. Kita kurangin dengan si 2.150.000 nya teman-teman. Aku tulis di sini 2.250.000 dikurangi dengan 2.150.000, kurangi lagi nih teman-teman dengan apa? Tadi kan dia beli oleh-oleh untuk keluarganya 30.500 teman-teman. Nah aku kurangin lagi 30.500 sama uang parkir 2.000. 2.000. Oke, 2.000. Nah hasilnya berapa teman-teman? Ini kalian kurangin 2.250 kurangi 150, yaitu 100.000 teman-teman. 100.000 dikurangi 30.500 sama dikurangi 2.000 berapa teman-teman? 67.500 ya. 67.500. Kalian bisa cek sendiri di kalkulator, benar nggak jawabannya itu 67.500. Nah jadi uang pegangan Pak Bambang setelah dia membayar semua hutang-hutangnya, maka sisanya itu tinggal 67.500. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang D. Kita next ke soal yang terakhir. Oke, ini dia soal yang terakhir teman-teman. Pak Yanto menabung di bank sebesar 10 juta. Setelah 9 bulan tabungan Pak Yanto berubah menjadi 10.375.000. Berapakah bunga per tahun yang diterima Pak Yanto? Oke teman-teman, ini yang ditanyakan adalah bunga per tahunnya. Nah Pak Yanto ini udah nabung selama 9 bulan dan tabungannya itu menjadi 375.000. Jadi di sini artinya sama 9 bulan itu dia mendapatkan bunga sebesar 37.500 rupiah teman-teman. Di sini aku pakai kayak cara perbandingan senilai ya teman-teman. Ini pakai perbandingan bisa teman-teman. Di sini aku tulisin 9 bulan itu bunganya adalah 375.000. Nah kalau yang ditanyakan adalah bunga per tahun, 1 tahun itu kan 12 bulan teman-teman. Jadi 12 bulan itu maka bunga yang diterima itu berapa? Nah ini X. Nah ini pasti perbandingan senilai teman-teman. Buat kalian yang udah paham banget nih tentang perbandingan senilai, berbalik nilai, pasti kalian langsung tebak ini adalah perbandingan senilai. Kenapa aku bilang perbandingan senilai? Karena di sini kan 12 bulan nih. Nah 9 bulannya aja 375.000. Kalau 12 bulan pasti lebih banyak teman-teman. Nah karena di sini bulannya lebih nambah, di sini juga bunganya pasti lebih besar teman-teman. Jadi adalah pasti perbandingan senilai teman-teman. Oke, langsung aja kita masukin ya teman-teman. Di sini 9 per 12 sama dengan 375.000 per X. Ini bisa dicoret sama-sama dibagi 3 teman-teman. Di sini 9 bagi 3 3, 12 bagi 3 4. Kemudian mana lagi yang bisa dicoret teman-teman? 375 bisa coret ya teman-teman. 375 aku coret dengan 3. 375 dibagi 3 berapa teman-teman? 100
ya, 125 teman-teman. Nah, di sini aku tinggal kalikan aja nih. X sama dengan 125 dikalikan dengan 4. Berapa teman-teman? 125 kali 4, 20, 8, 10, 4, 5. 500 ribu ya teman-teman, berarti bunga per tahunnya itu. Nah, bunga per tahun yang diterima Pak Yanto adalah 500 ribu. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang A. Yap, itu dia tadi tentang pembahasan aritmatika sosial nih teman-teman ya, yang bagian kedua. Gimana menurut kalian? Ini soalnya sengaja aku banyakin teman-teman biar kalian makin paham juga. Dan videonya itu panjang banget, semoga kalian gak bosan ya teman-teman. Nah, gimana pendapat kalian? Gak ribet kan? Nah, kunci dari aku sih sebenarnya kalian harus tetap latihan supaya kalian makin cepat juga, makin mahir dan juga makin paham terutamanya ya teman-teman. Dan ya itu aja deh video dari aku. Kalau misalnya ada request lagi dari kalian buat aku harus bikin video apa, kalian komen aja di kolom komentar atau DM juga bisa. Dan buat kalian yang pembahasan tadi masih sedikit bingung atau masih kurang paham, kalian bisa aja DM Instagram aku nih teman-teman. Insya Allah aku bakal balas. Oke, see you next video. Bye bye.